Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prosedur komputasi metode simplex. Dengan saya sendiri, Qofatur Rahmah, NIM 19190015 dan teman saya, Indiani Aulia Putri, NIM 19190030. metode simplex. Metode simplex menurut Hiller and Lieberman merupakan suatu prosedur aljabar yang merupakan penjabaran suatu prosedur geometris. Prosedur aljabar adalah prosedur yang lebih mudah dipahami secara intuitif karena dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Sedangkan prosedur aljabar adalah prosedur yang memudahkan perhitungan dan memudahkan pembuatan algoritma komputer. Proses iterasi dalam pemrograman terdiri dari 3 langkah iterasi yang masing-masing dinamakan step 1, step 2, dan step 3. Untuk contoh soalnya, maksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Batasan yang pertama yaitu 2x1 kurang dari sama dengan 8. Yang kedua, 3x2 kurang dari sama dengan 15. Yang ketiga, 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Penyelesaian. Langkah-langkah metode simplex. Langkah pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 diubah menjadi Z min 3x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan ditambah select variabel. Yang pertama, 2x1 kurang dari sama dengan 8 menjadi 2x1 tambah x3 sama dengan 8. Yang kedua, 3x2 kurang dari sama dengan 15 menjadi 3x2 tambah x4 sama dengan 15. Yang ketiga, 6x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 30 menjadi 6x1 tambah 5x2 tambah x5 sama dengan 30. Select variabel adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Fungsi tujuan seperti yang telah dijelaskan dari yang awal. Langkah kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Beberapa istilah dalam metode simplex NK adalah nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Untuk batasan 1 sebesar 8, batasan 2 sebesar 15, dan batasan 3 sebesar 30. Yang kedua, variabel dasar. Variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 tambah x3 sama dengan 8, kalau belum ada kegiatan apa-apa, berarti nilai x1 sama dengan 0. Dan semua kapasitas masih menganggur, maka pengangguran ada 8 satuan atau nilai x3 sama dengan 8. Pada tabel tersebut, nilai variabel dasar x3, x4, x5 pada fungsi tujuan pada tabel permulaan itu harus 0 dan nilainya pada batasan-batasan bertanda positif. Seperti ini. Variabel dasarnya yang Z yaitu 1, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 0. Sedangkan X1-nya yaitu negatif 3, X2-nya negatif 5, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 0. Langkah yang ketiga yaitu memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai
nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini kolom X2 dengan nilai pada baris persamaan tujuan negatif 5. Berilah tanda segi 4 pada kolom 2 seperti tabel berikut. Seperti ini. Metode simplex, pemilihan kolom kunci pada tabel pertama. Jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi, sudah optimal. Langkah yang keempat yaitu memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Indeks sama dengan nilai kolom NK atau nilai kolom kunci. Untuk baris batasan 1 besarnya indeks sama dengan 8 atau 0. Baris batasan 2 yaitu 15 atau per 3 sama dengan 5. Dan baris batasan 3 yaitu 30 per 5 sama dengan 6. Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini, batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci. Beri tanda segi 4 pada baris kunci. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga masuk dalam baris kunci yang disebut angka kunci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langkah yang kelima yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Kemudian gantilah variabel dasar pada baris itu dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci atau X2. Nah, dapat dilihat di sini perpotongan antara X2 dan X4 yaitu adalah 3. Berarti angka kuncinya yaitu 3. Kemudian untuk baris barunya, sebelumnya Mbak, slide sebelumnya. Nah, untuk baris barunya, yaitu di sini X4-nya keluar dan X2-nya masuk, yaitu 0 dibagi dengan angka kunci 0 per 3 sama dengan 0, kemudian 3, 1 per 3 per 3 sama dengan 1, 0 dibagi 3, itu hasilnya 0. Kemudian yang X4-nya 1 dibagi 3, hasilnya sepertiga. Dan X5-nya 0 dibagi 3, hasilnya 0. Dan untuk nilai NK-nya 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Next, Mbak. Langkah yang ke-6 yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Rumusnya yaitu untuk baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Untuk baris pertama Z ini caranya yaitu -3 dikurangi koefisien pada kolom kuncinya -5 dikali 0, hasilnya adalah -3. Dan selanjutnya yaitu -5 dikurangi -5 dikali 1, hasilnya 0. Dan untuk X3-nya 0 dikali -5, 0 dikurangi -5 dikali sepertiga, hasilnya 5 per 3. Dan 0 dikurangi -5 dikali 0, hasilnya 0. Untuk nilai NK-nya 0 dikurangi -5 dikali 5, hasilnya 25. Selanjutnya yaitu untuk baris kedua atau batasan 1, itu koefisien pada kolom kuncinya 0. Jadinya 2 dikurangi 0 dikali 0, hasilnya 2. Untuk X2-nya 0 dikurangi koefisien pada kolom kuncinya 0 dikali 1, hasilnya 0. Untuk X3-nya 1 dikurangi 0 dikali 0, hasilnya 1. Untuk X4-nya 0 dikurangi 0 dikali sepertiga, hasilnya 0. Untuk X5-nya 0 dikurangi 0 dikali 0, hasilnya 0. Untuk nilai NK-nya 8 dikurangi 0 dikali 5, hasilnya 8. Next.
Selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain maksudnya lanjutannya yaitu untuk baris keempat yaitu batasan 3 dengan koefisien pada kolom kuncinya bernilai 5, jadi 6 dikurangi 5 dikali 0 hasilnya 6, 5 dikurangi 5 dikali 1 hasilnya 0, untuk X3-nya 0 dikurangi 5 dikali 0 hasilnya 0, X4-nya 0 dikurangi 5 dikali sepertiga hasilnya minus 5/3, X5-nya 1 dikurangi 5 dikali 0 hasilnya 1, untuk nilai NK-nya 30 dikurangi 5 dikali 5 hasilnya adalah 5. Sehingga diperoleh tabel pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru. Untuk yang atas ini tabel nilai lamanya dan yang bawah ini untuk nilai barunya. Next, Mbak. Langkah 7 yaitu melanjutkan perbaikan. Di sini karena nilai Z-nya ada yang masih negatif, maka iterasi dilanjutkan, yaitu dengan cara mengulangi langkah 3 sampai langkah 6. Perubahan atau iterasi dihentikan apabila pada baris pertama, pada kolom fungsi tujuan Z ini, tidak ada yang bernilai negatif. Dapat kita lihat di sini, di X1 ini masih bernilai minus 3, jadinya iterasi dilanjutkan. Untuk kolom kuncinya yaitu X1 dan baris kuncinya di X5 karena memiliki nilai indeks minimum. Next. Ini sebelumnya ada yang kelewatan tadi. Nah, kita ubah dulu nilai pada baris kuncinya dengan cara ini 6 dibagi dengan angka kunci, yaitu hasilnya adalah 1, 0 dibagi 6 hasilnya 0, kemudian X3 pada baris X5-nya 0 dibagi dengan angka kunci 6 hasilnya 0, minus 5/3 dibagi 6 hasilnya minus 5/18, dan untuk X5-nya 1 dibagi dengan 6 hasilnya 1/6, untuk nilai NK-nya 5 dibagi dengan 6 hasilnya 5/6. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Pada baris ke-1, ini rumusnya sama, yaitu baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris lamanya ini yang atas ya, dan untuk koefisien pada kolom kuncinya ini bernilai minus 3, jadinya minus 3 dikurangi minus 3 dikali 1 sama dengan 0. Untuk X2-nya 0 dikurangi minus 3 dikali 0 hasilnya 0. Dan untuk X3-nya 0 dikurangi minus 3 dikali 0 hasilnya 0. Dan X4-nya 5/3 dikurangi minus 3 dikali minus 5/18 hasilnya 5/6. Dan untuk X5-nya 0 dikurangi minus 3 dikali 1/6 hasilnya setengah, dan untuk nilai NK-nya yaitu 25 dikurangi minus 3 dikali 5/6 hasilnya yaitu 27,5. Selanjutnya pada baris kedua atau batasan 1 itu caranya sama, yaitu 2 dikurangi dengan koefisien pada kolom kuncinya yaitu 2, berarti 2 dikurangi 2 dikali 1 hasilnya 0, 0 dikurangi 2 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikurangi 2 dikali 0 hasilnya 1, 0 dikurangi 2 dikali minus 5/18 hasilnya 5/9, kemudian 0
dikurangi 2 dikali 1/6 hasilnya minus 1/3. Untuk kolom NK-nya 8 dikurangi 2 dikali 5/6 hasilnya 6 1/3. Untuk baris 3 ini tidak berubah karena nilai pada kolom kuncinya sudah 0. Jadinya next, Mbak. Diperoleh tabel simplex final hasil perubahannya seperti ini. Untuk baris pertama Z itu udah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Jadinya tabel tidak dapat dioptimalkan lagi atau tabel tersebut itu merupakan tabel yang sudah optimal. Dari tabel final didapat untuk X1-nya bernilai 5/6 dan X2-nya sama dengan 5 dengan Z maksimumnya 27,5. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.